Tidak wajar lah. Oh, di hutan ini, Iya. petani karetnya. Iya, iya. Ada berapa Pak kira-kira Pak? 5 orang. 5 orang? Iya. Itu meninggal? Meninggal. Oh, assalamualaikum. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua di rumah. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama dengan saya ITV dan juga ada di belakang kamera Ucup. Dan sebelumnya teman-teman tolong di like-nya dulu dan juga komentarnya nggih. Ini untuk sedikit pemberitahuan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang membantu saya untuk memaharkan mustika telur merah. Untuk sekarang itu dana terkumpul itu baru hampir mendekati 100 juta rupiah. Yang dimana kemarin juga dari tim sukses ada 23.300.000. Alhamdulillah, terima kasih untuk tim sukses Mas Yanto dan lain-lain. Dan untuk teman-teman semua, entah itu yang dari luar negeri ataupun di dalam negeri, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk supportnya selama ini sampai detik saat ini sekarang, karena memang tidak begitu terlalu lama waktunya ya, mendekati lah. Saya kesana kesini juga alhamdulillah dapat sedikit rezeki gitu ya. Dan ini mungkin bila mana kurangnya ya, nanti saya juga belum sempat gadaikan kendaraan gitu, ada mungkin nanti sampai 50 juta lebih lah mungkin ya, segitu. Jadi lebih kurangnya kan 150 juta. Nah, jadi kita nanti kurang 150 juta lagi. Dan alhamdulillah dari ada teman-teman semua yang juga memang memaharkan madu Yunazaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara di rumah. Iya, jadi itu sedikit membantu. Bukan sedikit ya, memang membantu untuk memaharkan mustika telur merah. Nah, itu pemberitahuannya teman-teman. Jadi awang-awangnya itu sekarang baru, kalau dengan gadai kendaraan ya hampir 150 juta lebih lah kayak gitu. Dan pada kesempatan malam hari ini mungkin ini ada terdengar suara musik atau apa, karena ini juga tidak terlalu jauh dari pemukiman, yang dimana sekarang saya berada di hutan karet seperti ini. Soalnya ini masih belum masuk juga. Jadi ada Bapak siapa lupa tadi saya. Pak Wawan kalau siapa? Ya, Pak Wawan tadi. Nah, Pak Wawan kayaknya. Jadi telepon saya katanya, Mas, ini saya mau ada problem dengan tanah saya ini. Sedikit cerita sih tadi, katanya ada beberapa orang yang meninggal dunia secara tidak normal, tidak lazim gitu. Ya, nanti lebih lengkapnya kita tunggu Pak Wawan aja, katanya sudah mau ke sini. Kita tunggu aja. Soalnya di sini saya nggak tahu juga luasnya berapa, ini ya berapa berapa ya, mungkin bisa dibilang hektar ya. Nggak tahu juga. Iya. Udah center cuy. Ini bukan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Wawan G. Iya. Oh iya. Ini saya kan sudah berada di ini Pak, di hutan karet ini. Nah, jadi kendalanya kan yang saya dengar dari Bapak itu untuk dalam hal penjualan tanah ini ya Pak ya. Iya. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak, ini sebetulnya luas tanah ini berapa Pak? Ini teh 10 hektar. 10 hektar. Iya. 10 hektar. Ini rencananya mau dijual atau gimana Pak? Ya, mau dijual rencananya. Dulunya udah sempet yang nawar 650 juta. Iya. Oh iya. Iya, Bang. Iya. Tapi
nggak jadi terus. Oh, nggak jadi terus. Oh, nawar terus gitu. Tapi berhubung mendesak itulah, saya tuh mau dijual lah 500 aja. 500 juta. 500 juta. Tapi ada yang nawar itu udah. Padahal turunnya banyak loh. 650 sampai 500 juta ya. Ya sempet ada yang nawar. Ada yang mau beli gitu. Iya, ada yang mau beli, cuman nggak jadi karena pegawai saya tuh ada yang korban gitu. Tapi secara tidak wajar lah. Oh, di hutan ini, Iya. petani karetnya. Iya. Ada berapa Pak kira-kira Pak? 5 orang. 5 orang? Iya. Itu meninggal? Meninggal. Oh, mungkin itu salah satu, dibilang salah satu apa ya? Sebab ya. Salah satu sebab juga yang dimana walaupun udah di 500 juta ini tidak terjual gitu. Makanya saya mau minta bantuan si Mas lah. Oh iya, gimana ini? Umpamanya kalau ini tanah ini laku, saya kasih bonus lah. Oh iya, nantilah. Kasih bonus 50 juta. 50 juta? Iya. Tapi supaya deal gitu ini jadi ada yang beli. Mungkin ada makhluk-makhluk lain lah di sini gitu. Oh iya. Nanti saya lihat ya Pak ya. Iya. Berarti mungkin takutnya ada sosok-sosok yang aneh yang di sini yang menutup ataupun yang mengganggu para pekerja atau petani karet ini gitu. Ya Pak, nanti saya bantu, mudah-mudahan bila memang ini berhasil terjual, entah itu cepat atau lambat, mudah-mudahan sih cepat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan cepat, nanti bisa rezeki untuk Bapak dan rezeki untuk saya juga gitu. Amin. Iya, mudah-mudahan. Untuk ini sih Pak, saya dari tadi itu belum sempat ngelihat ke atas, belum sempat melakukan hal apapun gitu. Soalnya saya juga baru sampai. Berarti ini luas ya Pak ya ke atas? Ke atas. 10 hektar. Oh iya. Tapi masih ada yang bekerja di sini Pak, untuk karet-karetnya masih beberapa mungkin. Masih ada beberapa orang. Cuman mereka juga takut atau gimana? Ya mereka juga takut kayak yang dulu-dulu gitu ya. Pernah ada laporan misalkan dari petani karet, Pak ini saya diganggu ini Pak, saya berhenti bekerja Pak lah, ini Pak saya ngelihat ini gitu. Iya katanya ada yang mengganggu. Yang coba lihat sosok-sosok gitu. Berarti sok kadang nampakin gitu ya? Iya, menampak, ada tampakan gitu. Kayak jin gitulah. Iya. Gitu ya. Jadi gini Pak, ini saya mungkin nanti langsung coba cek ke dalam gitu ya. Ya mungkin nggak terlalu jauh juga sih Pak, soalnya agak tinggi juga gitu kan. Walau luas, nanti saya coba lakukan sebisa saya di sini. Ya, mohon dibantunya gitu. Siap Pak. Ini saya mau langsung mau langsung coba cek iya ke atas gini. Bapaknya mungkin mau ikut atau mau enggak, Bapak nunggu aja di sini. Oh di sini? Iya. Atau mau, soalnya masih deket ini ya Pak ya, perumahan ya. Iya. Yaudah Pak, ini saya terima kasih ya Pak ya. Nanti mungkin kalau ada apa-apa nanti saya telepon kembali. Iya. Mudah-mudahan cepat terjual, cepat laku. Amin. Dari Bapak Wawan ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberikan kesehatan sampai sini. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi suatu hal juga di atas. Dan Pak Wawan juga mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Sehat terus rezekinya ya Pak. Monggo Pak, saya mau ke atas dulu nggih. Iya. Coba Cup naik ke sini Cup. Pak berani Pak ke bawah? Oh berani. Tadi kan naiknya juga berani ya Cup. Oke. Dan ini teman-teman, saya nggak pakai sepatu ya. Nah saya pikir itu pekarangan ya. Wah kalau pekarangan itu saya nggak usah bawa sepatu lah, mungkin masih bisa pakai sendal gitu. Ternyata soalnya masih ada rumah-rumah, sini kan masih jalan, masih dekat gitu. Saya pikir di pekarangan, jadilah saya pakai sendal aja.
Ternyata malah harus ke ini. Jadi gini aja Cup, berhubung ini kan saya memang niat membantu Pak Wawan. Di samping itu ya memang dari kemarin-kemarin ada yang entah itu, oh Mas tolong bersihkan rumah saya gitu. Ini ya alhamdulillah ada yang ngasih 5 juta, 1 juta gitu ya, 2 juta. Ya intinya alhamdulillah lah ada rezeki gitu kan. Entah itu dari teman-teman juga yang secara ikhlas, mudah-mudahan diganti berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bisa bantu mendoakan G. Dan ini teman-teman, untuk teman-teman yang memang menginginkan madu Yunazaf, nanti bisa bisa menghubungi saya. Ya mungkin tidak terlalu begitu banyak ya teman-teman, saya juga mendapatkannya hanya seperti itu. Ya mudah-mudahan uang yang terkumpul bisa memaharkan mustika telur merah. Sekali saya ucapkan terima kasih banyak. Gini Cup, kita tidak akan terlalu naik terlalu jauh. Nanti saya akan coba panggil beberapa sosok di sini, saya kumpulkan di sini. Siapa misalkan ada sosok yang memang biasa mengganggu, pasti akan ketarik di sini. Kita mungkin agak di sini saja. Nah ini mungkin saya harus prepare dulu Cup. Saya harus lakukan sesuatu hal, memang agak lama juga karena ini kayak nyambat gitu ya. Jadi agak terlalu lama, saya harus ini itu. Terlebih saya tidak tahu lokasi seluruhnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ini mungkin dimatikan dulu, nanti kita lakukan prepare-nya di atas. Ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ternyata kamu, hah? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Sosok apa kamu sebetulnya, ha? La ilaha illallah, Allahu akbar. Saya ingin berbicara denganmu. Kenapa kamu terus-terusan menyerang saya? La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cup, istighfar terus Cup. Hai, iblis, makhluk, wahai makhluk, apa yang kau inginkan? Kenapa kau dari tadi terus menyerangku di sini? Hah? Tunduk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata kamu sosok yang memang mengganggu dan merusak di sini dan membuat para petani-petani ini yang berada di tempat ini ketakutan.
Wahai makhluk, saya mengetahui apa yang kamu inginkan. Astagfirullahaladzim. Jadi ini selama ini. Iya Cup, sosok ini yang sering mengganggu dan menutup tanah dari Pakuawan. Sebetulnya ada beberapa sosok di sini Cup, cuman semua diketuai oleh dia. Tunduk kau. Assalamualaikum. Hai, Apa maumu datang sini ya? Kedatanganku ke tempat ini, saya ingin mencari informasi tentang sosok-sosok sepertimu. Apakah dirimu yang selama ini menakut-takuti para petani karet di tempat ini? Ya, itu adalah aku. Siapa yang menyuruhmu? Tuanku yang menyuruhku untuk mengganggu petani-petani. Lalu, kalau memang diganggu, apa tujuan utama dari tuanmu itu? Agar apa? Tuanku menginginkan tanah ini. Pantas saja. Jangan-jangan adanya dirimu membuat manusia-manusia yang memang bekerja di tempat ini, bahkan pemilik dari karet ini, yaitu Pakuawan, menginginkan tanah ini dijual dan tidak laku, hingga sampai berencana ingin menurunkan harga tanahnya sangat kecil, di bawah dari 300 juta rupiah, bahkan bisa sampai kecil tanah 10 hektar ini. Apakah itu tujuan tuanmu? Itulah tujuan tuanku. Lalu datanglah dirimu dengan mengganggu sosok-sosok di sini dan menutup yang menginginkan tanah ini ketika dijual mahal tidak akan diberikan, bahkan dibuat sakit, bahkan lebih kejamnya. Bisa saja kau membuatnya meninggal karena sebuah pikiran. Ya, semua itu ulahku. Lantas mau apa urusanmu? Diriku akan membuat normal kembali tanah ini tanpa adanya sosok-sosok seperti dirimu. Dan sosok seperti dirimu itu adalah sangat merugikan kepada salah satu pekerja karet dan salah satu pemilik tanah ini, karena sudah tidak ada yang menginginkan tanah perkebunan ini diakibatkan beberapa pekerjanya meninggal dengan secara tidak wajar. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan membiarkan itu semua berkelanjutan. Pakuawan menginginkan tanah ini untuk terjual karena sebuah tuntutan ataupun kebutuhan yang mendesak. Dan kau adalah sosok yang mengganggu semuanya. Ya. Apakah seorang pengusaha yang menginginkan tanah ini? Ya, tuanku adalah seorang pengusaha. Apakah kau tahu akan dijadikan apa perkebunan karet ini bila memang jatuh ke tanah ini jatuh kepada tuanmu dengan harga yang sangat murah? Ya, aku mengetahui semua itu. Akan dijadikan tempat apa? Tanah ini akan dijadikan tempat wisata oleh tuanku.
Tuanmu itu berarti sangat licik karena menginginkan membeli tanah ini dengan harga yang sangat murah dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari usaha yang akan dijadikan oleh tuanmu itu. Ada berapa pengikutmu di sini yang saling bekerja sama untuk mengganggu dan menutup tanah perkebunan karet ini? Pengikutku di sini ada 7. 7. Ya, Itu yang memang membantumu. ya. Mereka yang telah membantuku. Sekarang sampaikan kepada semua pengikutmu di sini. Suruhlah mereka pergi. Baiklah. Kalian semua cepat pergi. Baiklah. Apakah kau yakin pengikutmu mengikuti semua perintahmu? Ya. Baiklah. Sekarang semuanya sudah terjawab. Ternyata memang sosok-sosok sepertimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika billahi lak. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullah. Baik. Saya mati, Cuk. Mati ya? Iya. Astagfirullah. Jadi ternyata hutan atau tanah karet dari Pakuawan ini akan dibeli oleh seorang pengusaha yang dimana pengusaha tersebut itu licik. Gimana saya berkata licik? Dia mengirim beberapa sosok jeep ke tempat ini untuk mengganggu para petani pekerja karet. Dan di satu sisi menginginkan tujuan utamanya itu adalah menginginkan tanah karet ini dijual murah oleh Pakuawan, dan akhirnya si pengusaha tersebut itu membelinya dengan harga yang murah. Dan yang saya dengar tadi dari sosok yang memang mengganggu di tempat ini, tempat ini itu akan dijadikan sebuah seperti wisata oleh pengusaha tersebut, mungkin tempat bermain atau semacamnya. Astagfirullah. Licik banget ya, Mai. Iya, jadi seolah ditakut-takuti, ditampakin. Lalu tersebarlah rumor bahwa hutan karet ini itu angker, bahwa ini itu banyak yang meninggal secara tidak wajar. Jadi yang memang tadinya mau membeli ini tuh ketika datang ke sini tuh ditampakin lah. Walaupun berarti siang, diganggu ya gitu. Diganggu pulang ke rumah kerasukan gitu. Jadi kerasukannya itu seolah-olah jangan menginjak tanah ini, apalagi sampai memilikinya. Seperti itu. Pokoknya seperti diteror, ditakut-takuti. Dan terjawab sudah semuanya. Setelah kejadian ini semuanya normal, nanti kita akan coba hubungi Pakuawan. Semuanya sudah selesai. Nanti kita agak turun lagi ke bawah. Mungkin Pak Wan nunggu di sana di bawah. Ya mudah-mudahan teman-teman ya, tanah ini cepat terjual. Di satu sisi mungkin Pakuawan membutuhkan rezeki untuk katanya memang menginginkan pindah atau menginginkan suatu usaha yang baru. Dan saya pun tidak menutup kemungkinan ya, kalaupun memang Pak Wan menepati janjinya, kalaupun memang terjual ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya saya lillahi ta'ala saja.
ikhlas saya seperti itu. Tapi kan mudah-mudahan yang terpenting itu tanah ini tidak terjadi ada sosok-sosok yang apa namanya yang mengganggu lah. Itu sama saja menutup rezeki orang juga. Iya. Si pengusaha ini. Dan sekarang mudah-mudahan tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Iya, amin. Nanti kita juga harus bersihkan dari beberapa sudut gitu. Kita harus pastikan bahwa ini tuh clear, Benar-benar bersih ya. betul-betul bersih. Jadi Pak Wawan pun ya sama saja ketika saya membuka rezeki untuk orang lain, insya Allah rezeki rezeki kita pun akan terbuka. Ya, amin. Seperti itu. Ya, seperti saya katakan, mudah-mudahan setelah kita membuka rezeki untuk orang lain, rezeki saya pun makin terbuka. Seperti itu saja untuk positifnya. Ya intinya rezeki itu semuanya sudah ada yang mengatur, teman-teman. Jadi ketika kita memang katakanlah menolong ya Cup ya, Iya. seorang yang memang sedang membutuhkan, insya Allah Allah pun tidak akan melupakan hambanya seperti itu. Iya, betul. Ya mudah-mudahan saja semuanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin nanti kita akan langsung turun teman-teman semua. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah selalu hadir, sudah selalu support kami, sudah memberikan sedikit rezekinya untuk kami juga untuk membantu memaharkan telur merah, musika telur merah. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lipat. Amin. Dan ini yang memang menginginkan untuk madu Yunazaknya memang masih bertanya, masih ada gitu, cuman tidak terlalu begitu banyak. Yang berminat saja silahkan. Jadi di satu sisi memang kegunaannya itu memang untuk kesehatan, dan di satu sisi lain itu memang digunakan untuk para kesatria dan juga prajurit dari kerajaan, dan juga kalau untuk itu ya makhluk ya. Iya. Dan juga untuk khasiatnya itu memang melindungi dari hal-hal yang memang negatif dan membersihkan badan juga. Intinya memang untuk lebih ke kesehatan. Untuk hal-hal lainnya mungkin khasiatnya memang banyak, tapi keterbatasan yang memang diketahui oleh kita dan juga diberitahu oleh tabib syifa itu tidak begitu banyak yang memang dibutuhkan untuk kesehatan. Yang saya tahu ya untuk membersihkan badan juga, entah itu auranya tertutup, entah itu dalam hal tertutup itu entah itu rezekinya tertutup ataupun jodohnya tertutup, seperti itu. Sudah cukup ya. Mungkin saya tutup dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.